Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia, anak-anak. Kita ketemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia bersama Bapak Ruby. Hari ini sekarang kita akan tiba di materi tentang pergerakan nasional. Apa itu anak-anak? Pergerakan nasional. Ini membedakan dari perlawanan rakyat sebelumnya yang menggunakan fisik. Ya, anak-anak, pergerakan nasional itu adalah perjuangan lewat jalur organisasi, bukan lagi lewat jalur senjata. Kok bisa ada perubahan perlawanan terhadap Belanda dengan model organisasi? Yaitu karena wah panjang ini bicaranya. Ini kita bicara tentang latar belakang. Ini semua berawal dari pemberlakuan politik etis pemerintah Belanda di Indonesia. Ya, salah satu dari bidang politik etis, lihat di paling atas, di situ ada bidang edukasi. Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga ada jenjang pendidikan tinggi. Nah, kaget ya. Politik etis dalam bidang edukasi berhasil membawa perbaikan dan kemajuan. Kemajuan ini tidak terlepas dari keberadaan kaum intelektual, Bumi Putra, yang mulai memikirkan nasib bangsanya. Kaum intelektual inilah yang kemudian menjadi pelopor perjuangan bangsa melalui organisasi yang disebut pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional itu dimulai dari politik etis, lahirnya kaum intelektual, dan mereka yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Nah, di samping itu perjuangan lewat pergerakan nasional ini semakin gebiar juga didukung oleh adanya media massa yang sudah muncul saat itu, yang banyak artikel-artikel di dalamnya memberikan pesan-pesan semangat kebangsaan. Tuh, ada koran di Express, ada Medan Priayi, ada yang berbahasa Belanda, ada juga yang berbahasa Melayu. Berikutnya adalah faktor pendorong berkembang dan lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Bapak bagi menjadi dua. 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam bangsa kita yang mendorong lahirnya pergerakan nasional adalah satu, lahirnya golongan terpelajar atau golongan intelektual atau golongan cendekiawan. 3 istilah itu sama saja, orang-orang pintar. Mereka lah yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang kedua, kemajuan transportasi dan komunikasi dengan adanya wahana-wahana untuk saling berbagi kabar berita. Lalu yang ketiga, perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang sama-sama dijajah, khususnya oleh Belanda. Yang keempat, adanya kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia yang selalu terngiang-ngiang ketika mereka mengalami penderitaan dijajah sama Belanda. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor dari luar, apa yang berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional. Nomor 1, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 yang dimenangkan oleh bangsa Jepang. Itu yang mendorong bangsa Asia bangkit bahwa mereka juga bisa mengalahkan bangsa Eropa sama seperti Jepang. Yang kedua, munculnya pergerakan nasional di berbagai negara Asia. Ada di India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, ada di Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, ada di Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Lalu yang ketiga, ada pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan demokrasi. Itu faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Sekarang kalian harus paham kan? Harus paham bagaimana munculnya pergerakan nasional di Indonesia menggantikan perlawanan fisik sebelumnya. Oke? Cukup untuk pertemuan kali ini.
Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.